Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia yang keluar di seleksi masuk UI ya. Materi kimianya khususnya adalah kesetimbangan kimia. Kalau kita lihat soal yang telah ditampilkan ini adalah SIMA UI pada tahun 2014 ya. Coba kita baca soalnya. Dalam wadah 10 liter pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm sebanyak 0,5 mol gas AB terdisosiasi sesuai reaksi. Ini ada reaksi kesetimbangannya ya. Kemudian pada keadaan setimbang terdapat 0,2 mol gas A2 sehingga besarnya harga Kp adalah. Oke. Jadi yang ditanya di sini adalah tetapan kesetimbangannya. Jadi kita buat dulu tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan simbolnya K. Ada dua jenis. Yang pertama dia berdasarkan konsentrasi. Kalau dia berdasarkan konsentrasi simbolnya nanti Kc. Kc ini adalah rumusnya ya, konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien kita bagikan dengan konsentrasi si reaktan, kita pangkatkan dengan koefisiennya. Itu dia. Dalam Kc nanti yang kita masukkan ke dalam persamaan Kc-nya adalah zat yang berwujud gas dan zat yang berwujud aquos. Oke, itu dia. Jadi misalkan ada reaksi nanti ya. Ada reaksi A, koefisiennya A kecil tambah B, koefisiennya B kecil ya, mengalami kesetimbangan menjadi C, koefisiennya C kecil. Semua ini berfasa gas ya. Jadi rumus Kc-nya dari sini adalah konsentrasi produknya ada si C, pangkat koefisiennya C kecil ya, dibagi konsentrasi reaktannya adalah A, pangkat koefisiennya A kecil, B, pangkat B kecil. Nah, inilah rumus Kc-nya. Kemudian yang kedua ada tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Kalau dia berdasarkan tekanan maka simbolnya adalah Kp. Maka Kp ini kita rumuskan tekanan si produk kita pangkatkan dengan si koefisien, kita bagi dengan tekanan si reaktan, kita pangkatkan juga dengan koefisiennya. Yang kita masukkan ke dalam rumus Kp hanya zat yang berwujud gas. Selebihnya nanti tidak kita gunakan ke dalam rumus Kp-nya. Oke, untuk reaksi yang sama, jadi reaksinya sama nanti ya. A kecil, A gas tambah B, B gas mengalami kesetimbangan menjadi C dengan koefisien C dalam keadaan gas. Maka rumus Kp-nya nanti adalah tekanan si kanan C ya, pangkat C per tekanan si A-nya kita pangkatkan dengan koefisiennya A kali tekanan si B kita pangkatkan dengan koefisiennya adalah si B. Nah, inilah rumus Kp-nya gitu. Kemudian yang berikutnya ada nanti disebut, atau sebelumnya kita buat dulu ya, untuk mencari tekanan si C. Tekanan si C ini bisa kita ambil nanti rumusnya ya, menggunakan data mol. Mol si C per mol total dikali dengan tekanan keseluruhan, tekanan total. Oke. Kemudian tekanan si A sama dengan mol si A per mol total dikali dengan P total. Ya. Tekanan si B gimana nih?
tekanan si B sama dengan mol si B kita bagikan dengan mol total dikali dengan tekanan total. Oke, itu dia. Jadi masing-masing nanti kita masukkan ke dalam rumus Kp-nya. Kemudian ada di sini hubungan antara Kp dengan Kc-nya. Jadi hubungannya adalah Kp sama dengan Kc dikali R dikali T, kita pangkatkan dengan delta N. Itu dia. Oke. R nanti di sini yang kita gunakan R di sini adalah 0,082 ya. Kemudian T besar itu adalah suhu dalam satuan Kelvin. Kemudian delta N itu adalah jumlah koefisien di ruas kanan kita kurangkan dengan jumlah koefisien yang di ruas kiri. Itu dia. Kemudian dalam soal nanti sering dia dikatakan Kp sama dengan Kc. Kp akan memiliki nilai sama dengan Kc jika delta N-nya sama dengan 0. Artinya koefisien kanan dikurang koefisien kiri hasilnya nanti adalah 0 ya. Tuh, jadi setiap bilangan kalau dipangkatkan 0 nanti hasilnya pasti 1 kan? Maka Kp sama dengan Kc dikali 1. Kp sama dengan Kc. Iya. Oke, kita kembali ke dalam soal tadi ya. Ya, Abang tampilkan lagi soalnya nih. Nah, ini ya. Oke. Sekarang untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus tuliskan dulu reaksinya. 2AB ini mengalami kesetimbangan ya. Jadi A2 tambah B2. Kemudian buat tabel yang berisi mula-mula bereaksi setimbang. Lengkapi data yang ada dalam soal. Volumenya katanya ada 10 liter ya. Kemudian suhunya ada 27 derajat Celcius. Ini kita bagi Kelvin ya, 300 Kelvin. Kemudian tekanannya itu tekanan dalam soalnya ada 1 atm ya. Oke. 0,5 mol gas AB terdisosiasi reaksi. Ini A2 dan B2 dia belum ada ya. Pada keadaan setimbang terdapat 0,2 mol gas A2. Jadi di setimbang nih ada 0,2 mol. Nah, 0,2 mol ini berasal dari atas ya. Naik dia 0,2 ya. Kemudian kita gunakan perbandingan koefisiennya, Dik. Ini 1:2 ya, maka di sini jadi 0,4 ya. Ini sama ya koefisiennya, maka molnya pun sama. Maka kalau kita lengkapi nanti datanya, di sini ada 0,1 sisanya ya. Pada keadaan setimbang di sini 0,2 mol. Oke. Datanya adalah mol. Maka karena datanya adalah mol, maka kita cari dulu nilai Kc-nya. Konsentrasi siapa nih? Kanan ya. Siapa kanannya? Kanannya adalah A2, kita pangkatkan dengan koefisien 1 dikali B2 pangkat 1 kita bagi dengan konsentrasi si AB pangkat 2 itu. Konsentrasi, ingat bahwa rumus konsentrasi ini konsentrasi sama dengan mol dibagi volume.
Jadi kita masukkan konsentrasi A2 molnya. Ingat, dalam persamaan Kc yang kita masukkan nanti adalah jumlah zat pada keadaan setimbang. Maka 0,2 per volumenya adalah 10. Kita kalikan dengan 0,2 per 10 B2 nya ya. Kita bagi dengan AB 0,1 dibagi 10, kita pangkat 2. Jadi ini 0,2 per 10 kita kali 0,2 per 10 dibagi 0,1 per 10 kuadrat, itu berarti kita jabarkan ya. Nah, ini dia. Baru kita coret 10-nya habis, tinggal 0,2 dibagi 0,1 hasilnya 2, 0,2 dibagi 0,1 hasilnya 2, maka kita perolehlah nilai Kc sama dengan 4. Oke, itu Kc nya. Kemudian yang ditanya adalah Kp ya. Kita buat hubungan Kp dengan Kc. Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan delta N. Jadi Kp sama dengan Kc dikali R T pangkat delta N nya. Ingat delta N tadi jumlah koefisien kanan. Di kanan dia koefisiennya ada 1 tambah 1 ya. Ini 1, ini 1 ya. Berarti totalnya ada 2. Kurang jumlah koefisien sebelah kiri 2 juga ya. Maka ini nanti nilainya 0. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat 0. Maka ini nilai 1 ya. Sehingga kita perolehlah Kp sama dengan Kc. Kc tadi berapa? 4. Maka jawabannya adalah dodol. Kemudian kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Ini dia. Oke. Jika reaksi gas SO2 1,2 atm dengan gas O2 0,4 atmosfer pada suhu 25 derajat Celcius membentuk gas SO3 0,4 atm pada keadaan setimbang, pada kesetimbangannya. Nilai Kc reaksi ini adalah 1,25. Oke. Kita kerjakan soal ini. Yang pertama kita buat dulu reaksinya. Reaksinya adalah SO2 gas tambah oksigen gas mengalami kesetimbangan SO3 gas nih. Kalau kita setarakan nanti di sini O-nya tinggal kita kali setengah ya. Dan biasanya reaksi jarang sekali memakai koefisien yang tidak bulat ya. Jadi ini kita kali 2 semua. Sehingga di sini nanti kita peroleh ini jadi 2. Ini tadi setengah jadi 1 ya. Ini tinggal kali 2. Oke. Kita buat kalau tabel mula-mula bereaksi sisa. Dalam tabel MBS ini deh, ingat ya, yang bisa dimasukkan datanya yang pertama itu data mol. Bisa juga data molar. Bisa juga data tekanan dan bisa juga data volume gitu ya. Jadi enggak hanya mol saja. Jadi kita masukkan 1,2 atm. Oksigennya 0,4 atm. Nih. Membentuk berarti ini belum ada. Pada keadaan setimbang baru dia ada 0,4 atm ya. Oke, pasti ini dari atas nih ya. 0,4 atm. Kita gunakan ini sebagai perbandingan koefisien untuk melengkapi data yang lain. Ini 2:1 ya, maka di sini setengah berarti 0,2 atm. Ini kemari sama berarti mol atm-nya pun sama ya. Kita kurangi 0,8 atm. Ini sisa 0,4
2 atm ya. Oke. Jadi karena datanya adalah tekanan, maka pada keadaan setimbang ini kita cari dulu nilai Kp-nya. Tekanan kanan ya, tekanan SO3 pangkat koefisien 2. Ingat, tekanan ini hanya untuk gas ya, tapi karena di sini semua dia gas, jadi kita gunakan semuanya ke dalam rumus Kp-nya. Tekanan si SO2 pangkat 2 kali tekanan O2 ya, sama dengan 0,4 pangkat 2 0,8 pangkat 2 0,2 nih. Jadi ini kita uraikan 0,4 kuadrat itu adalah 0,4 kali 0,4 per 0,8 kuadrat itu 0,8 kali 0,8 dikali 0,2. Kita coret, ini habis 2 di bawah, ini habis 2 di bawah, maka tinggallah dia di atas 1 di bawah. 2 kali 2 kali 0,2 adalah 0,8. Ini kalau kita hitung nanti adalah 1,25. Ini adalah Kp-nya. Sementara yang dalam soalnya adalah Kc. Ya, kita masukkan lagi hubungan Kp dengan Kc. Maka Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan dengan delta N. Maka Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat jumlah koefisien di kanan itu ada 2 kurang jumlah koefisien di kiri itu 2 dengan 1 ya, ini 1 ya, maka jadi 3. Maka Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat min 1. Jadi samalah ini dengan Kp sama dengan Kc dibagi RT. Jadi yang ini yang sebabnya dia sudah salah ya, ini salah karena Kp dibuatnya sama dengan Kc dikali RT. Padahal yang kita dapat tadi Kp sama dengan Kc per RT. Otomatis Kc-nya yang 1,25 pun udah pasti salah. Karena yang 1,25 adalah Kp. Nih. Tuh. Jadi kalau kita selesaikan nanti Kc-nya ini, Kp tadi kita masukkan ya 1,25 ya. Sama dengan Kc per R 0,082 dikali T. Ingat T dalam satuan Kelvin ya, Kelvin. Maka 25 tambah 273. Maka dapatlah Kc sama dengan 1,25 dikali 0,082 dikali 298. Otomatis dia Kc-nya nanti tidak sama dengan 1,25. Maka salah-salah itu jawabannya adalah E. Kemudian kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Ini dia. Soal SIMA UI tahun 2017. Nih. Sebanyak 0,3 atmosfer gas hidrogen dan 0,5 atmosfer gas Hi2 bereaksi pada kondisi tertentu sehingga pada saat setimbang terdapat tekanan gas Hi 0,2 atm. Pada kondisi tersebut Kc adalah 0,5. Kita tuliskan lagi reaksinya. Hidrogen bereaksi dengan gas Hi2 mengalami kesetimbangan menghasilkan Hi. Oke, harus kita setarakan, maka Hi-nya dikali 2. Kita buat lagi konsepnya, mula-mula bereaksi setimbang ya.
Di sini dia 0,3 atm. I2 nya 0,5 atmosfer. HI nya belum ada. Jadi pada saat kesetimbangan katanya HI nya ada sebesar 0,2 ya atm. Maka ini naik ke atas 0,2 ya. Perbandingan koefisien, maka di sini 0,1 ya atm, 1:2 ya, ini acuannya. Ini juga 0,1 atm. Kalau kita kurangi jadi 0,2 atm, sisanya gas H2, sedangkan I2 nya sisanya ada 0,4 atm. Maka pada keadaan setimbang dapat kita peroleh Kp nya karena datanya tekanan. Perumusnya tekanan kanan pangkat koefisien kali bagi ya tekanan H2 koefisiennya 1, tekanan I2 koefisiennya 1. Kalau kita masukkan 0,2 kita pangkat 2 per H2 nya 0,2 kali 0,4 nih. Jadi Kp sama dengan, jabarkan 0,2 dikali 0,2 per 0,2 dikali 0,4. Jadi kita coret habis ya, coret 2, 1/2 ya, maka Kp nya adalah 0,5. Kemudian kita masukkan hubungan Kp dengan Kc. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Jadi Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N nya. Koefisien kanannya ada 2 ya, kurang koefisien kiri 1 + 1 2 juga, maka Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat 0. Ini jadi 1 ya. Jadi kita perolehlah Kp sama dengan Kc yang nilainya 0,5. Maka pernyataan betul, sebabnya betul dan saling berhubungan. Karena Kc sama dengan Kp, maka nilai Kc nya 0,5. Maka ini adalah A. Oke. Kemudian kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Ini dia. SIMA UI pada tahun 2013 nih. Diketahui 2 reaksi beserta tetapan kesetimbangannya nih. Reaksi yang pertama di sini ada Kc-nya ya, K1. Kemudian reaksi yang kedua ada Kc-nya K1 lagi. Ini kita ganti aja jadi K2 ya. Nih. Yang ditanya adalah tentukan tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2S2O7 mengalami kesetimbangan menjadi 4SO3 tambah gas oksigen. Oke. Sedikit akan kita tambahkan mengenai hal-hal penting mengenai nilai K, tetapan kesetimbangan. Hal penting yang pertama, misalkan di sini nanti ada reaksi ya, A ditambah B ini mengalami kesetimbangan jadi C. Dikasih tahu ada tetapan kesetimbangannya sama dengan A, nilai tetapannya A. Yang pertama, kalau reaksi dibalik, kalau kita balik nanti reaksinya, maka K-nya K2 jadi 1 per K1 nya. Jadi contoh,
Kalau kita balik ini jadi C mengalami kesetimbangan jadi A tambah B, maka K-nya ini akan menjadi 1/A karena kita balik. Kemudian yang kedua, kalau reaksi dikali dengan suatu pengali N, maka K-nya K2 kita buat sama dengan K awal K1 kita pangkatkan dengan pengalinya, itu dia. Jadi contoh dari reaksi ini kita kali 2A tambah 2B, maka menjadi 2C. K-nya kita peroleh sama dengan, karena kita kali 2 maka awalnya berapa? A pangkat N-nya 2A kuadrat. Jadi kalau kali 3 berarti A pangkat 3. Kemudian yang ketiga, kalau reaksi dibagi dengan N, maka K2 jadi akar pangkat N dari K1. Contoh reaksinya kita buat jadi 1/3A tambah 1/3B jadi 1/3C. Berarti dari K1 ini, reaksi 1 itu kita bagi 3, maka K-nya di sini kita peroleh awalnya berapa? K1 nih, K1 adalah A, kita akar pangkat N, pembaginya adalah 3. Nah, ini dia. Kemudian yang keempat, jika reaksi dijumlah, maka K totalnya sama dengan K1 kali K2 dan seterusnya. Jadi itulah yang penting mengenai konstanta kesetimbangan. Oke, jadi kita buatlah ini untuk reaksi 1, kita buatlah ini untuk reaksi yang kedua ya. Sedangkan yang ini adalah reaksi yang ditanya. Yang ditanya berapa nilai K-nya. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, caranya nanti adalah kita susun. Kita nanti susun reaksi yang diketahui tuh sesuai reaksi yang ditanya nanti, dan jumlahkan nanti reaksinya ya. Jadi modelnya kita susun yang diketahui. Jadi inilah nanti yang diketahui ya kan. Oke, yang ditanya siapa yang ditanya? S2O7. S2O7 ada di reaksi 1. Yang diminta dia ada 2, maka tinggal kita buat reaksi 1 dikali 2. Maka kalau kita kali 2 dia, jadi reaksinya adalah 2S2O7 mengalami kesetimbangan. Jadi 4S tambah 7O2, K-nya menjadi K1 karena dikali pangkat ya, pangkat N-nya. N-nya adalah 2, pengalinya adalah 2. Terus siapa lagi yang ditanya? Yang ditanya yang berikutnya ada si SO3. SO3 ada di reaksi nomor 2 nih. Letaknya dia di kanan, sedangkan yang reaksi nomor 2 dari sebelah kiri. Maka kita harus susun dia agar sesuai dengan reaksi yang ditanya. Reaksi 2 dibalik. Nih. Jadi kalau kita balik dia, reaksinya nanti jadi ini yang kanan jadi ke kiri ya. S tambah
3/2O2 mengalami kesetimbangan jadi SO3. Maka K-nya sama dengan, dibalik ya, 1/K2. Saya oke. Ternyata yang diminta SO3-nya itu ada sebesar 4. Maka reaksi 2 ini belum selesai sampai di situ. Reaksi 2 dibalik dan dikali dengan 4, karena yang diminta dia 4, maka ini jadi 4. 3/2 kali 4 maka jadi 3/2 kali 4 maka jadi berapa ini? Jadi 6 ya. Ini jadi 6. Maka ini jadi 4. Oke, ini jadi pangkat ya. Karena reaksi dikali jadi pangkat dia. Pangkat yang pengalinya. 1/K2 pangkat 4. Inilah reaksi yang kita totalkan nanti. Jadi kita jumlah lah ini. Kita jumlah. Coba. 4S, 1 di ruas kiri, 1 di ruas kanan habis. Kemudian 6O2, di sini ada 7 ya. Sisa 1O2, maka reaksi bersihnya adalah 2S2O7 mengalami kesetimbangan menjadi 4SO3 tambah O2. Karena reaksinya dijumlah, maka ingat yang tadi ya, kalau reaksi dijumlah, K totalnya adalah pengalian daripada tetapan reaksi dikali dia, maka sama dengan K awalnya di sini yang reaksi 1 K1 kuadrat dikali ya 1/K2 pangkat 4. Maka manalah di sini jawabannya, atau boleh ya kita buat jadi gini, K sama dengan K1 kuadrat per K2 pangkat 4. Jadi jawabannya adalah bola. Ya. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini dia. Oke. Pada suhu tertentu, nitrogen dan hidrogen bereaksi membentuk amonia. Jika jumlah awal N2 dan H2 dan NH3 dicampur. Jadi di sini N2-nya sudah ada, H2-nya ada, NH3-nya pun ada dicampur ya. Kemudian konsentrasi dari NH3 bertambah besar. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, oke, ini SIMA UI tahun 2015 nih. Oke. Sekarang kita akan menyelesaikan soal ini seperti ini. Misalkan reaksinya tadi, reaksinya adalah gini. N2 tambah H2 menjadi 2NH3 ya. Ini kita kali 3. Misalkan pada mula-mulanya di sini ini sudah ada X mol ya. X mol. Misalkan ini ada Y mol. Di sini ini belum ada nih. Maka otomatis reaksi ini, maka di sini nanti ya. Maka kalau seperti ini kondisinya, reaksi akan bergeser ke kanan. Oke. Kenapa demikian?
Ingat reaksi itu ada reaksi kesetimbangan itu dua arah ya. Berarti reaksi zat yang di kiri bisa membentuk zat yang di kanan, dan zat yang di kanan membentuk zat yang di kiri. Kalau di kanannya dia belum ada, maka tidak mungkin reaksi ke kiri itu dapat berlangsung ya. Maka yang reaksi ini adalah reaksi yang bergeser ke kanan gitu. Oke, saya. Kemudian kondisi yang berikutnya ada nanti kalau N2 kemudian tambah 3H2 menjadi 2NH3, kondisinya kita buat seperti ini. MBS nya ini X mol, ini belum ada, sedangkan ini dibuatnya ada Y mol. Nah, kalau kita lihat di sini N2 tambah H2 membentuk NH3. Karena H2 nya belum ada, maka tidak mungkin reaksi ini berlangsung ke kanan karena H2 nya nggak ada. Maka kalau seperti ini kondisinya, maka reaksi bergeser ke kiri. Karena nggak mungkin N2 tambah H2 dapat bereaksi karena H2 nya nggak ada gitu. Bisa? Oke, kemudian yang ketiga nanti bisa kondisinya N2 tambah 3H2 mengalami kesetimbangan menjadi 2NH3, di mana pada kondisi mula-mulanya nanti di sini ada dikasih tahu X, di sini ada Y, di sini ada Z mol. Maka ini N2 dapat bereaksi dengan H2 membentuk NH3, dan begitu juga sebaliknya NH3 dapat bereaksi membentuk N2 dan H2 karena jumlahnya sudah ada. Maka untuk yang seperti ini kita tidak dapat menentukan secara langsung arah reaksi. Untuk menentukan arah reaksi, maka kita gunakanlah nanti ada namanya Kice. Jadi untuk menentukan arah reaksi, dia berjalan ke kiri atau berjalan ke kanan, maka kita gunakan Kice. Oke, Kice ini rumusnya adalah konsentrasi kanan atau produk ya. Produk kita pangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan, juga kita pangkatkan koefisien. Tapi ingat, Kice ini kita gunakan untuk zat pada keadaan awal atau mula-mula. Nih, itu dia. Jadi kalau nilai Kice-nya nanti sudah dapat, baru kita bandingkan nanti Kice berbanding Kc. Ya, inilah dia. Jadi harus kita bandingkan Kice dengan Kc-nya. Oke, bedanya kalau Kice tadi yang kita masukkan pada jumlah zat di awal, kalau Kc yang kita masukkan di mana? Jumlah zat pada setimbang ya kan? Tuh, jadi rumusnya sama, tapi zat yang digunakan ada yang di awal, ada yang pada keadaan setimbang. Oke. Kondisi yang pertama ada nanti Kice lebih kecil daripada Kc. Oke, apa rumus Kice tadi? Ya, coba kalau kita jabarkan ini ya. Konsentrasi produk pangkat koefisien ya dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien
Kemudian KC juga sama ya, konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Oke, ini rupanya QC lebih kecil dari KC. Ingat, acuan kita adalah KC, karena ini harus timbang, harus mencapai ini kan, ini acuan kita. Maka QC harus memenuhi KC nanti. Maka biar terpenuhi nilai KC, tadi di sini QC lebih kecil ya, maka biar terpenuhi nilai KC, maka kita ambil nanti konsentrasi produk pada saat dia QC itu lebih kecil kan daripada konsentrasi produk pada saat dia timbang nih. Maka dia harus memenuhi acuannya KC. Maka biar menjadi KC dia, maka produknya harus ditambah. Maka disinilah dia reaksi bergeser ke kanan, karena dia harus ini acuannya nanti. Jadi konsentrasi produk pada saat dia QC ya, ini awal, dia harus sama nanti nilainya pada saat konsentrasi produk pada saat timbang nih. Jadi biar sama, kan ini lebih kecil dia, maka ini harus ditambahi, produk harus ditambahi. Biar produk ditambah, maka dia harus bergeser ke kanan. Kemudian kalau nanti QC lebih besar daripada KC, berlaku sebaliknya, maka reaksi bergeser ke kiri ya. Nih. Tapi kalau nanti QC sama nilainya dengan KC, ya ini disebut reaksi sudah setimbang. Jadi tidak perlu lagi dia bergeser. Oke, bisa ya. Jadi di soal yang SIMAK UI 2015 ini kita nanti diarahkan untuk menggunakan QC dan KC ya. Oke. Pindahkan soalnya ya kemari ya, biar gampang dia. Nah, ini pada suhu tertentu nih, langsung kita buat reaksinya N2 gas tambah 3H2 gas menjadi 2NH3 nih. Mula-mula bereaksi sisa. Misalkan ini X, nggak tahu kita berapa ditambah ya, atau kita misalkan aja dalam bentuk angka semua ya. Misalkan ini masing-masing konsentrasinya buat aja entah 2 molar ya, misalkan sama aja buat 2 molar, terus ini pun 2 molar. Pada keadaan mula-mula bisa kita dapat nilai apa? QC. Ingat QC itu digunakan untuk jumlah zat yang mula-mula ya. Kanan per kiri ya. Konsentrasi NH3 pangkat 2 kita bagikan dengan konsentrasi N2 H2 pangkat 3 yuk. 2 pangkat 2 ya, per 2 kali 2 pangkat 3. Jadi hasilnya nanti ini mati ya, tinggal 2 di sini, 1/4 lah dia hasilnya. Kemudian konsentrasi NH3 bertambah besar nih, berarti bergeser ke kanan dia ya kan. Oke, jadi lebih besar dari sini. Jadi kalau kita misalkan di sini X, ini perbandingan koefisiennya 3X, di sini 2X ya. Karena katanya NH3 nya bertambah besar, maka di sini jadi tambah, di sini kurang, di sini kurang.
Jadi di sini 2 kurang X, 2 kurang 3X, 2 tambah 2X. Kalau setimbang dapat nilai KC. Ayo, apa rumusnya? Konsentrasi NH3 pangkat 2 per N2 pangkat 1 kali H2 pangkat 3 sama dengan 2 tambah 2X pangkat 2 per 2 kurang X, 2 kurang 3X pangkat 3. Coba lihat pada KC yang sebelah ruas atasnya dia bertambah, ditambahi, atau sedangkan di bawahnya dikurangin ya. Maka pasti nanti kita peroleh KC itu lebih besar daripada QC-nya. Karena besar ke kanan dia kan. Itu dia. Maka jawaban yang tepat adalah ayam. Oke, ngerti ya? Kemudian kita lanjut lagi. Oke, perhatikan reaksi kesetimbangan heterogen di bawah ini. Manakah pernyataan kesetimbangan yang benar? Gitu. Oke, kita buat dulu reaksinya ya. Reaksinya adalah C solid tambah CO2 gas menjadi 2CO gas nih. Manakah pernyataan kesetimbangan yang benar? Untuk misalkan A-nya, reaksi tidak bergeser jika ke dalam wadah ditambahkan sejumlah yang sama CO2 dan CO. Oke. Jadi kita anggap aja ini keadaannya sudah setimbang ya. Ini jadi ada kesetimbangan nih M B S, karena dalam soal dia tidak dikasih tahu kondisinya apakah reaksi ini sudah setimbang. Jadi kita anggap aja di sini ada nilainya berapa. Misalkan ya, kita anggap saja sama semua ya. Di sini ada 1 mol. Di sini dia 1 mol juga, kita anggap saja ya 1 mol. Nih. Jadi keadaan sudah setimbang. Jadi apa rumus daripada KC dari sini? KC-nya konsentrasi kanan, CO kita pangkat 2, CO2 pangkat 1. Karbon solid tidak masuk ke dalam persamaan KC ya, ini dia. Jadi kalau kita masukkan nanti, anggap juga volumenya ini 1 liter, berarti 1/1 kuadrat ya, per 1/1, maka KC nya nanti kita dapat nilainya 1. Kalau ditambah CO2 dan CO dengan jumlah yang sama, berarti reaksinya masih sama ya. C solid tambah CO2 gas ditambah dia menjadi 2CO gas. Kalau dia ada pengaruh penambahan jumlah zat, maka dia tidak akan setimbang. Maka kita anggap dia pada kondisi mula-mula dan akhirnya nanti akan mencapai kesetimbangan juga. Jadi di sini mula-mulanya dia masukkan di 1 mol. Di sini kan 1 mol tadi awalnya ya. Ini 1 mol. Ditambahlah masing-masing dengan jumlah yang sama, misalkan 1 mol lagi. Kita anggap pemisalan aja ya, karena datanya nggak ada dikasih tahu. Cuman harus sama dia penambahannya.
Otomatis di sini jadi 1 tambah 1 mol. Maka yang di sini pun 1 tambah 1 jadinya. Nah, jadi kalau pada keadaan mula-mula dapat kita ambil nilai Kc-nya, ya kan? Jadi kita bandingkan nanti Kc dengan Kc-nya, sama dengan konsentrasi CO2 CO ya pangkat 2 per konsentrasi CO pangkat 1. Nih CO nya jadi 2 ya, 2 per volume. Ingat konsentrasi mol per volume ya. Volume tadi kita anggap 1 pangkat 2 ya, per ini 2 volumenya 1. Oke, jadi ini adalah 4 per 2. Jadi kita peroleh bahwa Kc lebih besar daripada Kc. Kita lihat soal sebelumnya ya. Nih kalau dia Kc-nya lebih besar nih daripada Kc, maka reaksi bergeser ke kiri. Udah tinggal lapangannya.